Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsul SAB MA selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi jurusan perbankan syariah. Yang terhormat para pemateri dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas mata kuliah yang mengenai pasar monopoli. Tak lupa pula sholawat serta salam kita tuntun kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkatnya, atas perjuangannya yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim Rosyid, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, selaku moderator, akan memperkenalkan para pemateri atau teman-teman kelompok. Yang pertama, Nadila Anissa Najar dengan NIM 90500-121044, kemudian Revi Anugerah 90500-121060, dan saya sendiri Muhammad Ibrahim Rosyid 90500-121061. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menjual barang atau jasa di pasar, serta barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak memiliki barang pengganti yang dekat. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu. Pada umumnya, jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli lebih sedikit dan harganya lebih tinggi dibanding dengan jumlah dan harga pada dasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, dalam konteks monopoli, masyarakat akan terbebani biaya karena lebih sedikit konsumen membeli produk tertentu dan konsumen membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal itulah yang menyebabkan pada beberapa negara membuat undang-undang anti monopoli yang melarang perusahaan untuk melakukan monopoli pada sebagian besar pasar. Baiklah, kita beranjak kepada pengertian pasar monopoli. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli, monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Monopoli secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual. Sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Baiklah, itu pengantar dari saya, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Nadila Anissa Najar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu, dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.
misalnya adalah listrik, tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sifatnya sangat berbeda, seperti lilin dan lampu minyak. Lilin dan lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena tidak dapat digunakan untuk mendinginkan kulkas, menyalakan TV, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Ciri ini merupakan sebab utama yang menyebabkan perusahaan memiliki kekuatan monopoli. Apabila ciri ini tidak ada, maka tidak akan ada perusahaan monopoli, karena tanpa adanya halangan yang besar, maka perusahaan lain akan turut dalam industri tersebut. Keuntungan yang diperoleh perusahaan monopoli tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, disebabkan karena adanya hambatan yang cukup kuat. Hambatan itu ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang, ada yang bersifat teknologi yang sangat canggih, seperti Microsoft Windows, sehingga sangat sulit untuk dicontoh, dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, maka perusahaan tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau perusahaan monopoli terkadang membuat iklan, namun iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya adalah faktor-faktor timbulnya monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai sumber daya yang unik. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang unik atau istimewa yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Di dalam suatu perekonomian, monopoli dapat berlaku apabila sesuatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Sebagai contoh dari perusahaan monopoli yang muncul akibat pemilikan suatu sumber daya adalah perusahaan berlian, De Beers Company di Afrika Selatan. De Beers menguasai sekitar 80% dari total produksi berlian di seluruh dunia. Walaupun mereka tidak dapat menguasai 100% pasar berlian, tetapi De Beers punya pengaruh yang sangat besar dalam menentukan harga jual berlian. Yang kedua, perusahaan monopoli dapat menikmati skala ekonomi. Di dalam abad ini, perkembangan teknologi berlaku sangat pesat sekali. Di berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi adalah sedemikian modernnya, sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana biaya produksi mencapai minimum, jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang wujud di pasar. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomi yang demikian sifatnya, perusahaan dapat menurunkan harga barangnya apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga adalah sedemikian rendahnya, sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Keadaan ini mewujudkan pasar monopoli. Dan yang ketiga, kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Terbagi atas dua, yang pertama peraturan paten dan hak cipta. Perkembangan teknologi yang pesat ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Untuk mengembangkan teknologi diperlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu, kegiatan dan pengeluaran untuk mengembangkan teknologi tidak akan dilakukan perusahaan apabila hasil jeripaya mereka dengan mudah saja dicontoh atau dijiplak oleh perusahaan lain. Jika tidak ada peraturan yang melarang penjiplakan, tidak ada untungnya bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang berkualitas, karena dalam waktu yang singkat perusahaan lain akan menirunya.
Agar perusahaan dapat mengembangkan teknologi untuk menciptakan barang baru untuk kepentingan perusahaan, pemerintah harus melarang dan menghukum kegiatan menjiplak tersebut. Langkah seperti ini dilakukan dengan memberikan hak paten kepada perusahaan yang mengembangkan barang baru. Dan yang kedua, hak usaha eksklusif. Tanpa adanya hak eksklusif sebagai perusahaan monopoli akan timbul halangan untuk menikmati skala ekonomi secara maksimum. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan menetapkan harga atau tarif yang tinggi ke atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Keadaan seperti ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat, karena mereka harus memproduksi perusahaan itu dengan harga yang tinggi. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah di samping memberikan hak monopoli, akan menetapkan harga penjualan dari barang atau jasa yang disediakan perusahaan tersebut. Dengan cara ini, konsumen dapat membeli barang yang dihasilkan perusahaan monopoli pada tingkat harga yang relatif rendah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Nadila Anissa Najar. Itulah pemateri yang telah disampaikan mengenai ciri-ciri pasar monopoli dan faktor-faktor timbulnya monopoli. Untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Revi Anugrah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Untuk pemaksimuman keuntungan dapat dilakukan dalam dua pendekatan. 1. Biaya total dan hasil penjualan total. 2. Biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Next. Monopoli dan diskriminasi harga. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan monopoli dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Namun, tidak semua perusahaan monopoli dapat melakukan diskriminasi harga. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, diskriminasi harga dapat dijalankan dengan sukses. Di bawah ini dijelaskan beberapa keadaan yang memungkinkan perusahaan monopoli melakukan diskriminasi harga. 1. Barang tidak dapat dipindahkan dari suatu pasar ke pasar yang lain. 2. Sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. 3. Sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. 4. Kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. 5. Produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Kelebihan dan keuntungan pasar monopoli. Kelebihan. A. Dengan keuntungan yang diperolehnya, perusahaan dapat melakukan pengembangan produknya. B. Adanya efisiensi usaha karena produksinya dilakukan dalam skala besar. Kekurangan. A. Tidak adanya pemerataan distribusi pendapatan. B. Kemungkinan harga yang ditetapkan tidak dalam tingkat rendah. C. Masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Revi Anugrah atas pemaparan materinya. Baiklah, selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari makalah. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan banyak yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli, perusahaan menghadapi seluruh permintaan pasar. Adapun ciri-ciri pasar monopoli yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, dan promosi iklan kurang diperlukan. Perusahaan monopoli timbul karena disebabkan oleh 3 faktor, yaitu memiliki sumber daya yang unik, dapat menikmati skala ekonomi, dan kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang menyebabkan timbulnya monopoli antara lain adalah
peraturan paten, hak cipta, dan hak usaha eksklusif. Dan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, perusahaan monopoli dapat melakukan diskriminasi harga. Baiklah, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih.